Bab 371. Lu Ming segera melanjutkan pemahaman terhadap kekuatan angin. Ia bertekad menyamakan tingkat angin dengan kekuatan api agar perpaduan keduanya dapat meledak dengan daya paling dahsyat. Di bawah gerbang surga, pemahamannya meningkat dengan kecepatan luar biasa. Setengah jam berlalu dan kekuatan anginnya mencapai tahap menengah dari kesempurnaan besar. Setengah jam berikutnya, kekuatan itu menembus tahap akhir kesempurnaan besar, dan hanya tersisa satu langkah menuju batas tertinggi ranah tersebut. Pada saat itu, dentuman keras terdengar dari kejauhan. Aura kuat memancar dari tubuh Li Qiushui. Kekuatan air musim gugurnya melonjak berkali lipat dan mencapai tingkat kesempurnaan. Tekanan yang dipancarkan menyelimuti seluruh area dan membuat banyak kultivator terkejut hingga menghentikan pemahaman mereka. Menembus dari kesempurnaan besar menuju kesempurnaan sejati merupakan tahap yang sangat sulit. Banyak jenius terhenti di batas itu sepanjang hidup. Kesempurnaan sejati melambangkan puncak mutlak suatu kekuatan dan membawa lonjakan daya tempur yang jauh melampaui tingkat sebelumnya. Dengan pencapaian ini, peringkat Li Qiushui dalam daftar 100 besar wilayah 1000 sungai dipastikan melonjak drastis. Niat membunuh memancar dari dirinya ketika menatap Lu Ming. Dengan Shi yang telah sempurna, ia yakin mampu menembus 40 besar bahkan lebih tinggi, dan membunuh Lu Ming bukan lagi hal sulit. Lu Ming berdiri perlahan dengan senyum tipis. Ia ingin menguji kekuatan gabungan angin dan api yang telah berkembang. Tatapan keduanya bertemu dan aura kuat saling berbenturan, menciptakan tekanan hebat di udara. Iblis air berambut merah mengamati dengan kewaspadaan penuh. Tiba-tiba gerbang surga yang berada ratusan meter jauhnya bergetar hebat. Seluruh gunung berguncang, menandakan kemunculan harta. Semua orang memusatkan perhatian dengan mata berkilat. Getaran berikutnya menyelimuti bagian tengah gerbang surga dengan kabut kacau. Beberapa cahaya melesat keluar dan terbang jauh dalam sekejap. Setelah terlihat jelas, ternyata 4 bayangan itu adalah senjata patah yang telah rusak parah. Sebuah pedang dengan ujung terputus, sebilah golok yang hanya tersisa setengah, sebuah ujung tombak tanpa gagang, serta setengah batang besi. Keempatnya melesat cepat di udara. Li Qiushui dan iblis air berambut merah segera menerkam masing-masing sasaran. Lu Ming langsung mengejar ujung tombak. Kecepatan tombak sangat tinggi, namun Lu Ming lebih cepat dan segera mendekat. Saat tangannya hendak meraih, tombak bergetar dan bayangan kabur keluar darinya. Sosok raksasa samar muncul dengan aura menakutkan, memegang tombak dan menusuk ke arah Lu Ming dengan kekuatan dahsyat. Lu Ming segera melangkah dengan langkah 9 naga menginjak langit dan bertabrakan langsung dengan bayangan tombak. Ledakan keras terjadi. Kaki Lu Ming mati rasa dan ia terdorong mundur 3 langkah. Bayangan itu juga bergetar lalu hancur dan lenyap. Lu Ming mengerahkan ki sejati, membungkus ujung tombak dan menggenggamnya. Tombak itu hitam pekat, penuh bekas luka pedang dan golok, jelas pernah melalui pertempuran tragis. Aura purba dan jejak waktu memancar darinya, seolah masih menyimpan semangat tempur pemiliknya yang tak pernah padam. Walau spiritualitasnya telah pudar, bahan tombak luar biasa keras dan tak meninggalkan bekas saat digenggam kuat. Lu Ming menyimpannya. Di arah lain, pedang dan golok patah juga memunculkan fenomena serupa, namun akhirnya dikuasai Li Qiushui dan iblis air berambut merah. Setengah batang besi terpental jauh dan direbut seorang pria kekar di tengah kepungan banyak ahli. Gerbang surga kembali bergetar, 2 cahaya melesat keluar. Kali ini berupa 2 ranting kering hitam legam. Tanpa ragu, Li Qiushui, Lu Ming, dan iblis air berambut merah bergerak secepat kilat. Li Qiushui lebih dulu mendekati iblis air berambut merah dan menebaskan cahaya pedang putih terang dengan kekuatan Shi sempurna yang menakutkan. Iblis air berambut merah terpaksa mundur menghindar. Kesempatan itu membuat Li Qiushui berhasil meraih salah satu ranting. Di sisi lain, iblis air berambut merah kehilangan momentum sehingga Lu Ming dengan mudah mengambil ranting kedua. Ranting itu hitam seperti terbakar, tanpa sedikit pun vitalitas, tampak seperti kayu mati biasa. Namun mengingat asalnya dari gerbang surga, Lu Ming tetap menyimpannya. Li Qiushui menatap ranting di tangan Lu Ming dengan keinginan kuat. Ia memerintahkan agar benda itu diserahkan. Lu Ming membalas dengan ejekan dingin, menolak mentah-mentah. Wajah Li Qiushui memucat oleh amarah. Aura kesempurnaan air musim gugurnya kembali meledak dengan tekanan dahsyat. Pada saat ketegangan memuncak, gerbang surga kembali bergetar keras. Sesuatu lain menyembur keluar dari gerbang batu itu. Kali ini berupa sebuah telur batu seukuran kepala manusia yang melesat ke udara.
Bab 372. Telur batu itu melesat menjauh di udara. Air musim gugur segera menerjang untuk merebutnya, sementara Luming bergerak lebih cepat dan menyusul dari sisi lain. Iblis air berambut merah juga berubah arah dan ikut memburu telur tersebut. Li Qiushui yang marah besar mengayunkan pedangnya, menebaskan cahaya pedang ke arah Luming dan iblis air berambut merah. Dua dentuman keras mengguncang udara. Iblis air berambut merah terlempar mundur, sedangkan Luming tetap berdiri tegak tanpa bergeser sedikit pun. Air musim gugur terkejut melihat kekuatan itu. Luming mencibir, lalu mengayunkan tombak panjangnya. Kekuatan angin dan api yang telah ia kuasai sepenuhnya berpadu menjadi satu, menghantam air musim gugur dengan dahsyat. Air musim gugur melepaskan tebasan pedang dengan seluruh kekuatan airnya. Tombak panjang dan pedang perang bertabrakan, memekakan telinga. Wajah air musim gugur berubah drastis ketika kekuatan Luming menembus pertahanannya seperti pisau panas membelah mentega. Kekuatan air yang telah disempurnakan terpukul mundur tanpa daya. Tubuh air musim gugur terhempas puluhan meter ke belakang, wajahnya pucat pasi. Pada saat yang sama, Luming mengulurkan tangan dan meraih telur batu itu. Begitu menyentuhnya, tangannya sedikit bergetar. Berat telur batu itu luar biasa. Dengan kekuatan fisik dan tingkat kultivasinya sekarang, ia mampu mengangkat benda seberat 1 juta pon dengan satu tangan. Namun telur batu seukuran kepala manusia ini tetap membuat tangannya gemetar, menandakan beratnya tidak kurang dari 1 juta pon. Telur batu itu berbentuk oval, sangat mirip telur hewan biasa. Saat merasakannya dengan saksama, Luming menemukan jejak aura kehidupan yang sangat lemah di dalamnya. Aura itu hampir tak berarti, namun tetap nyata. Ia terkejut besar. Kemungkinan bahwa ini adalah telur makhluk hidup membuat imajinasinya melayang liar. Di saat itu, Li Qiushui yang marah meraung dan melepaskan jurus pamungkasnya. Aliran ki pedang melesat ke arah Luming dengan kekuatan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mata Luming menjadi dingin. Ia hendak memasukkan telur batu ke dalam cincin penyimpanan, tetapi mendadak menyadari telur itu tidak dapat disimpan di dalamnya. Tanpa sempat berpikir panjang, ia menggenggam telur batu di satu tangan dan melangkah maju. Langkah 9 naga menghentak langit meledak keluar. Jurus perpaduan angin dan api itu menjadi serangan terkuat Luming. Dengan satu hentakan, aliran pedang Li Qiushui hancur seperti ilalang kering. Kekuatan dahsyat itu terus melaju dan menghantam tubuh Li Qiushui. Bunyi patahan tulang terdengar. Li Qiushui menjerit memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar ribuan meter seperti peluru meriam. Ia melarikan diri dengan amarah dan niat membunuh yang membara, bersumpah akan membalas pada seleksi penjaga ilahi di Tian. Luming hanya menatapnya pergi tanpa mengejar. Kekuatan tempur Li Qiushui tidak jauh di bawahnya. Meski terluka, lukanya tidak fatal. Dalam kondisi melarikan diri mati-matian, akan sulit baginya untuk ditangkap. Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka mencoba menebak dari wilayah mana Luming berasal hingga memiliki kekuatan sekuat itu. Kekuatan air musim gugur telah mencapai kesempurnaan dan hampir pasti termasuk 40 besar dalam daftar 100 besar wilayah 1000 sungai. Namun ia justru dipukul hingga muntah darah dan melarikan diri. Beberapa tetua menghela napas panjang. Generasi baru benar-benar menggantikan yang lama. Tak lama kemudian gerbang langit terus bergetar, tetapi tidak ada lagi harta yang keluar. Banyak orang kecewa. Sebagian besar dari mereka hanya memperoleh aura gerbang langit untuk memahami Shi tanpa harta nyata. Semua memandang Luming, karena kali ini dialah yang jelas memperoleh paling banyak 3 benda sekaligus. Setengah jam kemudian puncak gunung mulai bergetar hebat. Gerbang langit akan menghilang. Semua orang segera menjauh dan berdiri di kehampaan. Gunung bergetar, pusaran besar terbentuk di bawah sungai, dan puncak itu perlahan tenggelam. Tak lama kemudian gunung dan gerbang langit lenyap sepenuhnya ke dalam pusaran. Sungai kembali tenang, dan suku air yang berada di dalamnya pun menyelam dan menghilang. Orang-orang berangsur pergi. Tak lama, hanya Luming yang tersisa. Ia memandangi telur batu di tangannya dengan heran. Telur itu tidak dapat dimasukkan ke cincin penyimpanan. Ia lalu teringat pada kuil tertinggi. Tempat itu tidak dapat menampung makhluk hidup selain dirinya sendiri. Karena telur batu ini memiliki aura kehidupan, ia tidak yakin apakah bisa disimpan di sana. Dengan satu pikiran, telur batu itu menghilang. Ternyata dapat diterima. Luming sangat gembira. Jika kuil tertinggi pun tidak bisa menampungnya, ia harus membawa telur seberat 1 juta pon kemana-mana. Ia segera mencari tempat tenang untuk meneliti hasil perolehannya. 1 jam kemudian, di lokasi sunyi puluhan ribu mil jauhnya, Luming duduk bersila. Ia terlebih dahulu mengeluarkan tombak panjang yang patah. Setelah menelitinya dengan saksama,
Ia hanya menemukan bahwa tombak itu sangat keras tanpa reaksi lain. Ia sedikit kecewa dan menyimpannya kembali. Kemudian ia mengeluarkan ranting layu berwarna hitam pekat seperti arang terbakar. Tidak ada tanda kehidupan padanya. Namun seperti tombak patah itu, ranting tersebut sangat keras. Apapun yang ia lakukan, tidak ada bekas yang tertinggal. Ia terkejut oleh keanehannya dan menyimpannya dengan hati-hati. Akhirnya ia mengeluarkan telur batu. Ia merasakannya kembali dengan saksama dan memastikan adanya aura kehidupan yang sangat lemah. Cahaya kehidupan itu begitu samar sehingga tanpa menyentuh langsung hampir mustahil terdeteksi. Ia bertanya-tanya apa yang tersembunyi di dalamnya. Apakah benar telur makhluk hidup atau sekadar makhluk yang terperangkap di dalam batu? Dugaannya melayang liar. Ia mencoba menyuntikkan ki sejati ke dalam telur batu, tetapi tidak ada perubahan. Ia kemudian memurnikan esensi dari ramuan spiritual dan kristal spiritual, lalu menyalurkannya ke dalam telur batu. Tetap tidak ada reaksi. Telur batu itu masih berada dalam keadaan setengah mati. Bab 373. Lu Ming terdiam sejenak lalu menyerah meneliti telur batu. Ia memusatkan pikiran pada pemahaman telapak tangan jalan surgawi. Aura gerbang langit yang ia peroleh sebelumnya, terus ia ingat dan cocokkan dengan konsep telapak tangan dao surgawi. Metode ini sangat efektif. Pemahamannya meningkat pesat dari waktu ke waktu. Walau belum mungkin mencapai penguasaan penuh dalam waktu singkat, ia yakin dengan ketekunan tidak akan lama lagi berhasil. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali bergerak menuju kota bintang tak terhitung sesuai petunjuk peta. Beberapa hari perjalanan membawanya keluar dari wilayah 1000 sungai dan memasuki wilayah baru bernama 8 rawa terpencil. Daerah ini dipenuhi rawa dalam berbagai ukuran. Yang kecil hanya sebesar kolam, sedangkan yang besar mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu mil. Berbagai makhluk hidup lahir di rawa tersebut dan sebagian besar beracun. Selain itu terdapat banyak ahli bela diri yang mendirikan negara sendiri di 8 rawa terpencil. Mayoritas mempraktikkan teknik racun dan kekuatan keseluruhannya bahkan lebih kuat daripada wilayah 1000 sungai. Lu Ming terbang di udara sambil mengagumi keajaiban alam. Dalam perjalanan ia kerap berhenti untuk berlatih atau memahami sesuatu yang dirasakan. Kadang ia mendalami telapak tangan jalan surgawi, kadang kekuatan angin dan api, dan kadang mencoba memahami langkah kedua dari 9 langkah naga surga. Karena itu kecepatannya tidak tinggi. Perjalanan yang seharusnya 1 bulan memakan hampir 3 bulan. Saat akhirnya tiba di kota bintang tak terhitung, masih tersisa 5 hari sebelum seleksi penjaga ilahi di Tian. Sepanjang perjalanan pemahaman telapak tangan jalan surgawi semakin mendalam dan hampir mencapai keberhasilan. Kekuatan angin juga telah menembus batas dan mencapai keberhasilan besar, setara dengan kekuatan api, namun mencapai kesempurnaan tetap sangat sulit. Kemajuan paling lambat terjadi pada 9 langkah naga surga karena langkah kedua masih belum berhasil dikuasai. Ketika berdiri di kaki sebuah gunung raksasa dan menatap ke atas, Lu Ming tertegun. Gunung di hadapannya membentang ratusan mil dan bentuknya tidak seperti gunung biasa. Dari kaki hingga puncak lebarnya sama seperti tiang batu raksasa yang menjulang lurus ke langit setinggi puluhan ribu meter dan menghilang di balik awan. Di puncak gunung inilah kota bintang tak terhitung dibangun. Yang paling mengejutkan bukanlah gunung itu sendiri, melainkan luas kota. Luas kota bintang tak terhitung lebih dari 10 kali lipat luas puncak gunung. Gunung hanya bagian kecil di tengah kota. Sebagian besar wilayah kota melayang di udara, membentang ribuan mil. Gunung dan kota itu bagaikan payung raksasa dengan gunung sebagai tiang dan kota sebagai kanopi. Bayangannya menutupi daratan luas di bawahnya. Lu Ming melihat jembatan gantung di lereng curam bagi mereka yang belum mencapai tingkat leluhur bela diri. Bagi leluhur bela diri, terbang langsung lebih mudah. Ia pun melayang menuju kota. Semakin dekat, semakin terasa kemegahannya. Dinding kota berwarna hitam pekat menjulang ribuan meter dan dipenuhi ukiran prasasti. Penjaga tidak banyak terlihat, namun aura yang terpancar sangat menakutkan. Hanya dari dinding kota saja Lu Ming merasakan ratusan aura kuat. Masing-masing tidak lebih lemah dari penguasa kekaisaran matahari berkobar seperti Yan Quan dan Lin Shuai. Itu semua adalah prajurit raja setengah langkah. Di antaranya bahkan terdapat beberapa aura sedalam samudra yang jauh lebih kuat, jelas milik prajurit tingkat raja sejati. Tekanan mengerikan membuat napasnya terasa berat. Ia sangat terkejut sekaligus kagum. Kota bintang tak terhitung memang pantas menjadi cabang istana ilahi kaisar surga di wilayah timur Tianchuan. Kekuatan dan fondasinya terlalu dahsyat. Seluruh kota dikabarkan dibangun oleh para ahli tak tertandingi istana ilahi kaisar surga. Dinding kota saja sudah begitu menakutkan, apalagi keseluruhan kota. Lu Ming menarik napas panjang. Matanya bersinar penuh semangat juang.
Ia merasa panggung bagi para kuat benar-benar berada di sini, sedangkan kekaisaran matahari berkobar terasa terlalu kecil. Ia terbang menuju salah satu gerbang. Tidak ada penjaga, hanya sebuah platform prasasti. Siapapun yang hendak masuk harus melewati platform itu. Jika berasal dari kekuatan musuh istana ilahi Kaisar Surga, prasasti akan mendeteksinya. Gerbang utama sangat ramai, namun hanya mereka yang mencapai tingkat leluhur bela diri yang dapat keluar masuk. Setelah melewati gerbang, Lu Ming tiba di jalan utama selebar 100 meter. Berbagai binatang langka dan ahli bela diri berkeliaran. Sebagian besar masih muda, sisanya parubaya dan lanjut usia. Menjelang seleksi penjaga ilahi di Tian, para jenius dan ahli dari seluruh wilayah timur Tianshuan berkumpul di sini sehingga jumlah orang sangat banyak. Hampir setiap orang yang lewat memancarkan aura kuat. Banyak yang setidaknya berada pada tingkat ke-8 atau ke-9 leluhur bela diri, bahkan terdapat sejumlah raja setengah langkah. Di Kekaisaran Matahari Berkobar, raja setengah langkah sudah penguasa tertinggi. Di kerajaan tingkat menengah mereka masih termasuk puncak kekuatan, namun bukan yang terkuat karena ada raja sejati. Di kekaisaran tingkat tinggi, raja setengah langkah hanya ahli puncak biasa. Di tempat seperti kota bintang tak terhitung, mereka sekadar ahli umum, sedangkan raja sejati barulah kekuatan utama. Para pemuda dan pemudi di jalanan semuanya luar biasa, bagaikan naga dan phoenix di antara manusia. Mereka penuh percaya diri dan semangat, bahkan yang terlemah pun lebih kuat daripada Feng Wuji dan Ling Yanqi. Mereka adalah jenius yang telah lolos penyaringan awal dari seluruh wilayah timur Tianshuan, sehingga tidak ada yang lemah. Lu Ming berjalan menyusuri jalan sambil mengamati sekitar. Ia kemudian menemukan sebuah toko dan menanyakan lokasi halaman pegunungan Kaisar Awan. Pemilik toko sempat berpikir lama sebelum mengingatnya karena wilayah pegunungan Kaisar Awan terlalu kecil dan kurang terkenal. Mengikuti petunjuk itu, Lu Ming menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, hingga akhirnya menemukan halaman tersebut. Di kota bintang tak terhitung, setiap wilayah memiliki halaman sendiri yang dikelola tetua wilayah, agar para jenius dapat berkumpul. Halaman pegunungan Kaisar Awan cukup luas untuk menampung ribuan orang. Lu Ming masuk, mendaftarkan diri, lalu diantar ke kamar yang telah ditentukan. Setelah penempatan kamar selesai, ia berjalan-jalan mengelilingi halaman untuk mengamati keadaan sekitar. Bab 374. Di halaman pegunungan Kaisar Awan, Lu Ming melihat bahwa sejumlah jenius telah tiba lebih dulu. Su Yingying, Wang Kai, Yang Liuji, Yan Feixun, dan Lan Yundao termasuk di antaranya. Saat mereka memandang Lu Ming, niat membunuh di mata mereka tidak disembunyikan sedikit pun. Lu Ming hanya membalas dengan senyum dingin. Jika kesempatan muncul, ia juga tidak akan ragu menyingkirkan mereka. Namun Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxie, dan Qiu Changkong belum terlihat. Kemungkinan masih dalam perjalanan. Setelah berkeliling, Lu Ming kembali ke kamar dan melanjutkan kultivasinya. Ratusan ribu mil dari kota bintang tak terhitung terdapat tanah suci kultivasi bernama Lereng 100 Dewa. Dari tempat itu, Qiu Changkong berjalan keluar dengan rambut berkibar tertiup angin. Aura yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Niat membunuh memenuhi tatapannya saat ia memikirkan Lu Ming. Ia juga merasa sudah saatnya posisi pertama Jian Fengyun di Dewan Kaisar Yun diserahkan. Selama beberapa bulan berlatih di Lereng 100 Dewa, kultivasi Qiu Changkong melonjak pesat hingga menembus tahap puncak. Keyakinannya meningkat tajam. Saat itu seorang lelaki tua muncul di sampingnya. Qiu Changkong segera memberi hormat dengan penuh respek. Lelaki tua itu menilai bahwa meski kemajuan Qiu Changkong sangat baik, ia masih belum termasuk tingkat teratas di antara jenius seluruh wilayah timur Tianshuan. Generasi ini berada pada masa keemasan dan jenius bermunculan tanpa henti, sehingga persaingan amat ketat. Namun lelaki tua itu juga menegaskan bahwa bakat Qiu Changkong tetap termasuk yang terbaik. Ada jenius lain yang tampak lebih kuat karena memiliki sumber daya dan kultivasi lebih tinggi sejak muda. Dalam pertarungan tingkat sama, Qiu Changkong tidak kalah. Selama kultivasinya meningkat, ia berpeluang menyaingi mereka. Lelaki tua itu kemudian mengungkap bahwa medan seleksi kali ini kemungkinan berada di medan perang kuno dunia bawah timur. Ia mengetahui sebuah tempat rahasia di dalamnya yang menyimpan peluang besar. Jika Qiu Changkong memperoleh kesempatan itu, kultivasinya akan melonjak pesat dan ia dapat sepenuhnya memasuki jajaran jenius puncak wilayah timur Tianshuan. Sebuah jimat giok berisi informasi lokasi rahasia itu diserahkan kepadanya. Qiu Changkong menerima dengan sukacita dan bersujud penuh terima kasih. Setelah itu ia segera menuju kota bintang tak terhitung. Waktu berlalu cepat. 3 hari kemudian, halaman pegunungan Kaisar Awan semakin ramai. Hampir semua jenius yang lolos seleksi awal telah tiba.
Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxie, dan Qiu Changkong kini juga muncul. Namun Xie Nianqing masih belum terlihat. Hal ini membuat Lu Ming sedikit cemas. Sebelumnya Xie Nianqing menyatakan akan berkultivasi tertutup sebelum menuju kota bintang tak terhitung. Kini hanya tersisa 2 hari sebelum seleksi, tetapi ia belum datang. Meski khawatir, Lu Ming hanya bisa menunggu. Pada hari itu, tetua pemimpin pegunungan Kaisar Awan bernama Lu Xiu mengumpulkan semua orang dan mengumumkan rincian seleksi. Seleksi akan berlangsung di sebuah medan perang kuno bernama Medan Perang Kuno Dunia Bawah Timur. Tempat itu dapat dianggap sebagai sebuah bidang rahasia yang dikendalikan Istana Ilahi Kaisar Surga. Di dalamnya penuh bahaya sekaligus peluang. Peserta akan berada di dalamnya selama 3 bulan bebas. Waktu ini menguji kemampuan menyeluruh, termasuk kecerdikan, keberanian, kekuatan tempur, dan keberuntungan. Keberuntungan juga merupakan faktor penting bagi seorang praktisi bela diri. Setelah 3 bulan, peserta akan keluar melalui jalur akhir yang memiliki banyak pos pemeriksaan. Dari sana dipilih calon dan anggota resmi pengawal ilahi di Tian. Seleksi pengawal ilahi di Tian diadakan setiap 5 tahun dengan lokasi berbeda, namun selalu syarat peluang dan bahaya. Menurut Lu Xiu, Medan Perang Kuno Dunia Bawah Timur sudah 100 tahun tidak digunakan sebagai lokasi seleksi, sehingga kondisi di dalamnya tidak diketahui. Setelah pengumuman, semua orang diberi kebebasan bergerak dan diminta berkumpul kembali 2 hari kemudian. Dalam waktu itu, banyak peserta pergi ke berbagai perpustakaan di kota bintang tak terhitung untuk mencari catatan tentang medan perang kuno dunia bawah timur agar memperoleh informasi sebanyak mungkin. Semakin memahami, semakin besar peluang keberhasilan. 2 hari berlalu sekejap. Namun Xie Nianqing tetap tidak muncul. Lu Ming semakin cemas dan merasa sesuatu pasti terjadi. Jika tidak, mustahil Xie Nianqing melewatkan seleksi pengawal ilahi di Tian. Sayangnya Lu Ming tidak mengetahui keberadaannya sehingga tidak dapat mencari. Setelah mempertimbangkan, ia memutuskan menyelesaikan seleksi terlebih dahulu. Ia yakin Xie Nianqing bukan orang yang mudah celaka. Pada hari keberangkatan, semua jenius pegunungan Kaisar Awan berkumpul di halaman utama. Dari 97 orang, hanya Xie Nianqing yang tidak hadir. Lu Xiu menyapu pandangan ke seluruh peserta tanpa komentar, karena kekurangan 1 orang dianggap wajar. Lu Xiu kembali menegaskan bahwa 3 bulan di medan perang kuno dunia bawah timur sangat penting. Tempat itu merupakan tanah kuno luas penuh bahaya dan peluang. Dalam 3 bulan, sebagian orang dapat bangkit luar biasa, sementara sebagian lain menjadi batu loncatan dan terbunuh. Berdasarkan pengalaman, Lu Xiu menyarankan agar mereka saling bekerja sama setelah masuk karena itu paling aman. Ia membagikan jimat transmisi suara jarak jauh kepada setiap orang agar dapat saling berhubungan di dalam medan perang kuno. Semua peserta berterima kasih. Lu Xiu dengan terus terang menyatakan bahwa ia berharap semakin banyak dari mereka bergabung dengan pengawal ilahi di Tian, karena hasil mereka menentukan besar kecilnya hadiah yang ia terima. Keterus-terangan itu justru meningkatkan kesan baik para peserta terhadapnya. Setelah itu Lu Xiu memimpin rombongan terbang menuju utara. Pintu masuk medan perang kuno dunia bawah timur terletak 100.000 mil di utara kota bintang tak terhitung. Kelompok jenius pegunungan Kaisar Awan meninggalkan gerbang utara dan melaju cepat ke arah tujuan. Pada saat yang sama, pemandangan serupa terjadi di seluruh kota bintang tak terhitung. Rombongan jenius dari berbagai wilayah terbang menuju utara. Ada kelompok berjumlah ratusan, puluhan, hingga ribuan orang. Arus manusia memenuhi langit, bergerak megah menuju medan seleksi besar yang akan segera dimulai. Bab 375. Perjalanan sejauh 100.000 li hanya memerlukan beberapa jam bagi para ahli. Tujuan mereka adalah puncak Batu Gelap Timur. Saat Lu Ming dan rombongan tiba, yang tampak di hadapan mereka adalah hutan batu tanpa batas. Daerah itu dipenuhi puncak-puncak batu menjulang lebih dari 100 meter, rapat dan tak terhitung jumlahnya. Lu Xiu menjelaskan bahwa pintu masuk menuju medan perang kuno dunia bawah timur berada di antara puncak-puncak batu tersebut, namun belum terbuka. Semua orang pun berhenti agak jauh dan mengamati dari kejauhan. Di sekitar kawasan itu telah berkumpul kerumunan besar dari berbagai wilayah. Tiba-tiba terdengar tawa arogan yang menggema. Sekelompok besar sosok terbang mendekat dengan suara menderu. Jumlah mereka sangat banyak, sedikitnya 6 hingga 700 orang. Di barisan depan berdiri seorang pria parubaya kurus berjubah hitam. Rombongan itu berhenti tidak jauh dari kelompok pegunungan Kaisar Awan. Pria kurus itu memandang Lu Xiu dengan tatapan mengejek. Wajah Lu Xiu memerah ketika mengenali pria itu sebagai Zhao Sui.
Zhao Sui tertawa mengejek dan menyindir bahwa setiap kali seleksi pengawal ilahi di Tian diadakan, para jenius pegunungan Kaisar Awan selalu gagal total. Selama 2 periode berturut-turut tidak ada seorang pun yang berhasil bergabung. Dibandingkan wilayah 1000 sungai yang dipimpinnya, keadaan pegunungan Kaisar Awan tampak menyedihkan. Ia kemudian menyapu pandangan ke arah para jenius pegunungan Kaisar Awan sambil terus mengejek jumlah mereka yang hanya 97 orang, jauh di bawah 689 peserta dari wilayah 1000 sungai. Ia bahkan menyindir bahwa jika semua jenius pegunungan Kaisar Awan mati di medan perang kuno dunia bawah timur, wilayah itu akan semakin merana. Tatapannya penuh penghinaan. Wajah Lucio semakin muram. Para jenius pegunungan Kaisar Awan juga dipenuhi kemarahan. Di pihak 1000 sungai, para pemuda ikut tertawa mengejek dan memandang dengan hina. Tuan Muda Tianxie, Lan Yundao, dan lainnya yang berhati angkuh tidak mampu menahan amarah, namun tetap menahan diri. Tiba-tiba terdengar raungan marah dari barisan 1000 sungai. Seorang pemuda melesat keluar dan menatap Lu Ming dengan dingin. Ia adalah Li Qiushui yang sebelumnya kalah dan melarikan diri dari Lu Ming. Tatapan Li Qiushui penuh dendam. Lu Ming memandangnya dengan tenang. Ia menyinggung bahwa Li Qiushui dulu melarikan diri dengan cepat dan kini tampaknya ingin membalas. Li Qiushui murka dan bersumpah akan membunuhnya kali ini. Lu Ming tetap tenang dan tidak gentar. Dari belakang Li Qiushui muncul seorang pemuda berjubah biru, kakak seperguruannya, Jiang Chun. Li Qiushui menuduh Lu Ming merebut harta gerbang langit miliknya dengan cara licik serta menyergap dan melukainya. Tuduhan itu membuat Lu Ming merasa lucu, karena ia jelas menang secara terbuka. Jiang Chun lalu menatap Lu Ming dengan dingin dan memerintahkan agar ia menyerahkan harta tersebut, kemudian berlutut memohon ampun di depan semua orang. Sebagai balasan, Jiang Chun hanya akan melumpuhkan kultivasi Lu Ming dan membiarkannya hidup. Lu Ming sama sekali tidak menggubris ancaman itu. Ia justru memandang puncak-puncak batu seolah menunggu pintu masuk terbuka. Sikap mengabaikan itu membuat wajah Jiang Chun berubah muram. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Kekuatan sempurna berpadu dengan kultivasi tinggi dan menekan seluruh area. Para jenius pegunungan Kaisar Awan selain Jian Fengyun dan Lu Xiu merasakan tekanan hebat. Kekuatan Jiang Chun jelas sangat menakutkan dan tidak lebih lemah dari Tuan Muda Tianxie yang menduduki peringkat kedua Dewan Kaisar Yun. Ekspresi Lu Ming menjadi serius. Jiang Chun melangkah maju dengan niat membunuh yang jelas. Lu Ming tetap tidak takut. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, meskipun tidak yakin menang, ia yakin masih mampu mundur dengan selamat. Saat itu, sosok melesat dan berdiri di antara mereka. Jian Fengyun muncul menghadang Jiang Chun. Wajah Jiang Chun berubah waspada karena ia mengenal Jian Fengyun dari petualangan di wilayah 1000 sungai. Di pegunungan Kaisar Awan, hanya Jian Fengyun yang ia anggap ancaman. Jian Fengyun mengingatkan bahwa hari itu adalah seleksi pengawal ilahi di Tian, dan pertarungan di tempat itu dapat menimbulkan murka tokoh besar Istana Ilahi Kaisar Surga. Namun dari pihak 1000 sungai terdengar tawa keras. Seorang pemuda tampan bagai giok melangkah keluar. Melihatnya, wajah Jian Fengyun langsung muram. Pemuda itu adalah jenius peringkat 18 wilayah 1000 sungai yang dahulu mengalahkannya setelah ratusan jurus. Jian Fengyun menatapnya tajam dengan tekad kuat. Ia yakin kini mampu menang. Pemuda itu hanya mencibir meremehkan. Suasana langsung tegang seolah pertempuran besar akan pecah kapan saja. Zhao Sui di samping mengamati dengan dingin menunggu tontonan. Wajah Lucio semakin suram karena jika konflik benar-benar terjadi, para jenius pegunungan Kaisar Awan hampir pasti kalah telak. Ia ingin menghentikan Zhao Sui, namun tahu lawannya tidak akan membiarkannya. Ketegangan antara kedua wilayah pun mencapai puncaknya di hadapan hutan batu yang sunyi menunggu terbukanya medan perang kuno. Bab 376. Ledakan demi ledakan mengguncang udara, memunculkan beberapa aura mengerikan yang dalam dan luas bagaikan samudra. Semua orang terkejut dan mendongak. Di atas puncak-puncak batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri 4 sosok yang menghadap ke 4 arah berbeda. Setiap sosok memancarkan cahaya terang berwarna emas, merah, atau biru. Wujud asli mereka tidak tampak jelas, namun tekanan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Kemunculan para raja menandakan bahwa pintu masuk ke medan perang kuno dunia bawah bagian timur segera terbuka. Ketegangan antara Lu Ming dan para jenius dari wilayah 1000 sungai pun mereda sejenak. 4 raja mulai bergerak. Cahaya-cahaya menyilaukan melesat dari tangan mereka dan memasuki puncak-puncak batu di segala arah. Seketika, puncak-puncak itu bersinar terang, rune tak terhitung muncul dan berkelap-kelip. Para jenius dari wilayah 1000 sungai menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang semakin jelas.
Mereka berniat menghabisi Lu Ming dan seluruh rombongan pegunungan Kaisar Awan setelah memasuki medan perang kuno. Mendengar ancaman itu, para jenius pegunungan Kaisar Awan berubah ekspresi. Jumlah dan kekuatan pihak lawan jauh lebih besar, sehingga perjalanan mereka di medan perang kuno menjadi berbahaya. Lu Ming tetap tenang dan mengabaikan provokasi tersebut. Sikapnya yang acuh membuat pihak lawan semakin murka. Para jenius wilayah Seribu Sungai kemudian menjauh dan menunggu pembukaan pintu masuk. Cahaya dari puncak-puncak batu semakin terang. Rune-rune berkumpul di langit dan membentuk susunan besar. Atas perintah para raja, susunan itu menyusut dan sebuah pusaran hitam raksasa muncul di langit, menutupi wilayah puncak batu yang luas tak bertepi. Itulah pintu masuk menuju medan perang kuno dunia bawah bagian timur. Kerumunan besar segera terbang menuju pusaran. Lu Ming dan rombongan pegunungan Kaisar Awan berusaha masuk bersama agar kemungkinan terpencar tidak terlalu jauh. Begitu memasuki pusaran, dunia terasa berputar dan semua orang menghilang tanpa jejak. Lu Ming merasakan pusing hebat. Detik berikutnya, teriakan perang yang mengguncang langit terdengar di telinganya. Ketika penglihatannya kembali jelas, ia terkejut luar biasa. Di hadapannya terbentang langit penuh sosok-sosok yang saling bertarung. Bau darah memenuhi udara. Pertempuran dahsyat sedang berlangsung. Tangan raksasa menutupi langit, energi pedang membelah alam semesta. Cahaya tombak menembus langit dan bumi, dan api membakar segala sesuatu. Para ahli yang tak terbayangkan kuatnya saling bertarung, merobek dunia. Satu demi satu sosok perkasa gugur dan jatuh ke bumi seperti hujan mayat. Sebuah cahaya pedang yang tampak berasal dari kedalaman kosmos tiba-tiba menebas ke arah Lu Ming. Ruang terbelah dan kekuatan itu begitu mengerikan hingga Lu Ming terasa sekecil debu di hadapannya. Ia berjuang mati-matian, menolak untuk binasa tanpa perlawanan. Namun penglihatannya seketika menjadi gelap. Saat ia membuka mata kembali, angin lembut dan harum bunga menyentuh indranya. Ia berdiri di padang rumput penuh bunga liar. Medan perang mengerikan tadi telah lenyap sepenuhnya. Lu Ming menyimpulkan bahwa yang dilihatnya hanyalah bayangan masa lalu medan perang kuno dunia bawah, terbentuk dari sisa semangat tempur abadi yang tak lekang oleh waktu. Tempat ini kemungkinan hanyalah sudut kecil dari medan perang purba yang jauh lebih besar, yang terpisah dari dunia asalnya, dan telah dimurnikan oleh para ahli istana langit Empyrean. Saat itu ekspresinya berubah. Sebuah jimat transmisi suara jarak 10.000 mil muncul di tangannya. Pesan dari Jian Fengyun menyatakan bahwa para jenius pegunungan Kaisar Awan telah berkumpul di utara. Karena jimat masih dapat berfungsi, jaraknya diperkirakan kurang dari 10.000 mil. Lu Ming memutuskan menuju ke sana. Ia terbang ke utara dan menempuh jarak itu dengan cepat. Di tepi sebuah danau kecil telah berkumpul puluhan jenius pegunungan Kaisar Awan. Begitu Lu Ming tiba, semua mata tertuju padanya. Tiba-tiba beberapa sosok melesat dan mengepungnya. Lan Yundao, Yan Feixun, Yang Liuji, dan beberapa lainnya menampakkan niat membunuh. Mereka berniat memanfaatkan medan perang kuno untuk menyingkirkan Lu Ming tanpa hambatan. Lu Ming tetap tersenyum tipis, memandang mereka dengan tenang. Yan Feixun segera menyerang, melancarkan pukulan yang memunculkan matahari menyilaukan. Kekuatan pukulan itu jauh melampaui teknik sejenis milik Yang Liuji. Lu Ming bergerak lugas, tombak panjangnya diayunkan, memadukan kekuatan angin dan api. Serangan Yan Feixun hancur seketika seperti nyala kecil yang padam. Cahaya tombak terus melaju dan menghantam tubuh Yan Feixun. Yan Feixun terlempar ribuan meter, memuntahkan darah dengan wajah pucat pasi. Matanya dipenuhi ketakutan. Lu Ming tetap berdiri tenang, ekspresinya dingin, memperlihatkan jurang kekuatan yang tak terjembatani antara dirinya dan para penantang itu. Bab 377. Suasana di tepi danau itu sunyi senyap. Hampir semua orang memandang Lu Ming dengan rasa tidak percaya. Kekuatan yang baru saja diperlihatkannya terlalu mengejutkan. Pada babak penyisihan, selisih poin antara dirinya dan Yan Feixun tidak besar, sehingga mereka dianggap berada pada tingkat yang sama. Namun kenyataannya, Lu Ming telah mengalahkan Yan Feixun hanya dengan satu gerakan hingga lawannya muntah darah. Jurang kekuatan di antara mereka jelas tidak sebanding. Ekspresi Lan Yundao membeku, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan dirinya sendiri tidak mampu melukai Yan Feixun dengan satu gerakan. Kemungkinan bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah melampauinya terasa sulit diterima. Di sampingnya, Yang Liuji pucat pasi dan gemetar ketakutan. Ia menyadari betapa mengerikannya kekuatan Lu Ming. Lan Yundao segera memutar pikiran dan menuduh Lu Ming sebagai penyebab masalah.
Ia menuduh bahwa tindakan Luming melukai sesama telah melemahkan kekuatan pegunungan Kaisar Awan dan menyeret mereka ke dalam konflik dengan wilayah Seribu Sungai. Yang Liu Ji ikut menyuarakan dukungan, mengusulkan agar Luming dikeluarkan dari tim demi keselamatan bersama. Beberapa orang lain mulai terpengaruh, memandang Luming dengan tatapan tidak ramah. Luming mencibir dingin, ia menyatakan bahwa dirinya memang akan pergi, tetapi sebelum itu ia berniat menyingkirkan mereka semua. Tombak panjangnya langsung menusuk ke arah Lan Yundao, memancarkan cahaya mematikan. Pada saat genting itu, sesosok bayangan muncul di depan Lan Yundao. Cahaya pedang hitam pekat bertabrakan dengan serangan tombak Luming. Ledakan kekuatan menyebar ke segala arah, membuat Luming terhuyung dan mundur beberapa langkah. Sosok yang menghalangi itu adalah Tuan Muda Tianxie. Aura Tuan Muda Tianxie jauh melampaui Lan Yundao dan yang lainnya. Ia berada di peringkat kedua dalam daftar Kaisar Awan dan mampu bersaing dengan Jian Fengyun. Kehadirannya segera menekan suasana. Ia menuduh Luming bertindak berlebihan dan menganggap dirinya tak terkalahkan. Ia menegaskan bahwa demi kepentingan bersama, Luming seharusnya keluar dari tim. Luming tetap tak gentar. Ia bahkan merendahkan Tuan Muda Tianxie dengan sebutan hinaan. Kemarahan langsung meledak dari diri Tuan Muda Tianxie, memancarkan niat membunuh yang dingin. Kekuatan yang terpancar darinya menunjukkan bahwa ia memang lawan yang sangat berbahaya. Walau demikian, Luming tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia sadar mungkin belum mampu mengalahkan Tuan Muda Tianxie, namun yakin lawannya juga tidak mudah membunuhnya. Lan Yundao memanfaatkan situasi dan menghasut semua orang untuk menyerang bersama demi menyingkirkan Luming. Lebih dari selusin jenius melangkah maju, termasuk Ji Rufeng yang berada di peringkat ketujuh daftar Kaisar Awan. Mereka membentuk tekanan besar mengurung Luming. Namun masih ada sebagian orang yang tidak bergerak. Pada saat genting, Jian Fengyun melangkah keluar dan menyatakan bahwa konflik dengan wilayah Seribu Sungai bukan semata kesalahan Luming. Ia menegaskan bahwa wilayah itu sejak awal memandang rendah pegunungan Kaisar Awan, sehingga konflik hampir tak terhindarkan. Pernyataannya memperjelas bahwa ia tidak memihak siapapun, melainkan hanya menyampaikan kenyataan. Tuan Muda Tianxie menanggapi dengan dingin dan menyatakan bahwa jika Jian Fengyun memilih melindungi Luming, maka kerjasama mereka berakhir. Ketegangan di antara para jenius pegunungan Kaisar Awan pun memuncak. Luming tertawa dingin. Ia memandang Tuan Muda Tianxie, Lan Yundao, dan para pendukung mereka dengan niat membunuh yang jelas. Ia memutuskan pergi, namun bersumpah bahwa pada pertemuan berikutnya ia akan membunuh mereka semua. Awalnya ia memang berniat menyingkirkan Lan Yundao dan Yang Liu Ji saat itu juga. Tetapi campur tangan Tuan Muda Tianxie dan kemungkinan intervensi Jian Fengyun membuat rencana itu sulit terwujud. Lebih bijak baginya untuk pergi dan meningkatkan kekuatan terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa Qiu Changkong tidak berada di sekitar, Luming pun bergerak meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tuan Muda Tianxie dan kelompoknya hanya mencibir melihat kepergiannya. Mereka yakin Luming tidak akan mampu bertahan sendirian di medan perang kuno dunia, bawah yang berbahaya, terutama pada malam hari. Luming melesat jauh hingga 10.000 mil dalam waktu singkat. Ia merenungkan bahwa dirinya harus segera meningkatkan kekuatan, karena medan perang kuno bagian timur dipenuhi para jenius kuat. Tanah di wilayah ini ternyata subur dan penuh vitalitas, jauh dari bayangan medan perang mati yang dibayangkannya. Setelah bertahun-tahun, alam di tempat ini telah pulih, dan berbagai binatang buas mengerikan hidup di dalamnya. Namun kebanyakan tidak cukup kuat untuk menarik perhatiannya. Ia teringat catatan kuno yang menyebutkan bahwa malam hari di medan perang kuno dunia bawah sangat aneh dan berbahaya. Karena itu, ia berniat menemukan kota kuno sebelum gelap. Ia terus terbang hingga sebuah pegunungan luas muncul di hadapannya, dipenuhi pepohonan purba menjulang dan raungan binatang buas yang menggema. Tanpa berhenti, Luming melintasi pegunungan itu. Tiba-tiba terdengar teriakan tajam. Seekor burung raksasa aneh melesat keluar dari hutan, mengepakkan sayapnya yang menghasilkan angin kencang. Sepasang cakar besi tajam mencengkeram ke arah Luming. Aura makhluk itu menunjukkan kekuatan setara monster iblis tingkat 7 lapis 4. Cukup untuk menarik perhatian Luming dan memicu pertempuran berikutnya. Bab 378. Binatang iblis tingkat 7 lapis 4 setara dengan seniman bela diri tingkat leluhur bela diri lapis 7. Kemunculan makhluk tingkat tinggi akhirnya terjadi di hadapan Luming. Matanya berkilat tajam ketika tombak panjang terbentuk di tangannya. Dalam sekejap, tombak itu melesat menembus udara dan menembus dada burung raksasa aneh tersebut. Jeritan melengking terdengar saat lubang besar menganga di dadanya, lalu tubuhnya jatuh dari langit tanpa nyawa. Luming segera menerjang maju.
Garis keturunan 9 naga muncul dan melahap sari darah makhluk itu, sementara telapak tangannya membelah tubuh burung dan mengeluarkan inti iblisnya. Inti iblis tingkat ini tentu tidak akan dilewatkannya. Garis keturunan mulai memurnikan energi, mengubah sebagian sari darah, dan inti iblis menjadi ki sejati. Namun dengan kultivasi Lu Ming yang telah mencapai tingkat 5 rana Grandmaster bela diri, energi tersebut hanya memberi peningkatan terbatas. Ia menyimpulkan bahwa hutan pegunungan ini mungkin menyimpan banyak makhluk iblis tingkat tinggi. Sambil mencari kota kuno sebelum malam tiba, ia memutuskan memburu mereka. Tidak lama kemudian seekor harimau berkepala dua menerobos keluar dari hutan dan menyerangnya. Nasibnya sama, sari darah dan inti iblisnya menjadi sumber energi bagi Lu Ming. Selama 5 hingga 6 jam terbang melintasi pegunungan luas itu, Lu Ming telah membunuh lebih dari selusin binatang iblis tingkat tinggi. Meski begitu, kultivasinya hanya mencapai puncak tahap awal tingkat 5 dan belum menembus tahap menengah. Hal itu membuatnya terdiam dalam hati. Saat matahari tenggelam, hutan berubah sunyi sepenuhnya. Tidak ada raungan, tidak ada desiran serangga. Seolah seluruh makhluk hidup lenyap dalam sekejap. Dunia menjadi hening mencekam. Lu Ming menuruni hutan dan menyelidiki sekitar. Bahkan satupun makhluk iblis tidak terlihat. Akhirnya ia menemukan seekor serigala buas bersembunyi di gua bawah tanah yang dalam. Gemetar ketakutan seperti menghadapi teror tak terlihat. Lu Ming meninggalkan gua itu dan terus maju. Langit perlahan tertutup awan gelap pekat, dunia tenggelam dalam kegelapan. Dengan penglihatannya, Lu Ming hanya mampu melihat beberapa ratus meter. Angin dingin berembus membawa suasana menyeramkan. Ia melompat ke cabang pohon besar untuk mengamati sekitar. Tiba-tiba terdengar tangisan aneh dari kejauhan, semakin mendekat seperti kawanan makhluk berlari ke arahnya. Suara itu mendadak lenyap. Sesaat kemudian, hembusan dingin menyapu tengkuknya. Tanpa ragu ia melesat ke udara. Serangan tak terlihat menyapu pohon yang baru saja didudukinya dan membelahnya menjadi dua. Tangisan aneh kembali terdengar, diiringi kekuatan dingin yang menyerangnya. Lu Ming menyapu tombaknya, namun terasa seperti menebas udara kosong tanpa sasaran. Serangan lain datang dari belakang. Ia terbang lebih tinggi dan akhirnya melihat jelas penyerangnya. 7 atau 8 bayangan hitam berbentuk manusia melayang cepat di udara. Tanpa wajah jelas, hanya siluet gelap. Lu Ming menyadari bahwa makhluk itu kemungkinan besar roh jahat yang terbentuk dari kebencian dan darah medan perang kuno. Ia mengerahkan jurus 9 naga menginjak langit. Getaran dahsyat meledak di bawah kakinya, disertai gema samar auman naga. Bayangan hitam itu menjerit tajam dan hancur menjadi debu. Lu Ming memahami bahwa jurus itu sangat efektif terhadap roh. Naga merupakan makhluk suci puncak kehidupan, dan kehendak 9 naga dalam jurus tersebut mampu menekan roh jahat. Namun jeritan serupa kembali terdengar dari kejauhan. Semakin banyak roh berdatangan. Lu Ming memutuskan meninggalkan tempat itu dan terbang menjauh. Dalam kegelapan langit dan bumi, tangisan aneh menggema tanpa henti. Bayangan hitam berterbangan di mana-mana seperti iblis menari liar. Beberapa roh menyerangnya dengan energi dingin. Tombak panjangnya menyapu, cahaya tombak menghancurkan mereka, namun tubuh mereka berkumpul kembali dalam ukuran lebih kecil. Serangan aura ternyata tetap efektif, meski tidak memusnahkan sepenuhnya. Dengan serangan berulang yang memadukan kekuatan angin dan api, roh-roh itu semakin melemah hingga dapat ditembusnya. Lu Ming terus maju, mengusir setiap roh yang menghalangi jalan. Perpaduan kekuatan angin dan api miliknya terbukti sangat ampuh terhadap makhluk tersebut. Jurus 9 naga. Menginjak langit memang lebih kuat, namun terlalu menguras energi sehingga hanya digunakan saat terdesak. Setelah menempuh sekitar 100 mil dalam kegelapan, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Di hadapannya terbentang barisan prajurit berbaju zirah besi. Zirah mereka compang-camping penuh bekas luka perang dan aura usia purba. Setiap prajurit memegang pedang besi hitam dengan semangat bertempur yang mengerikan. Wajah mereka tak terlihat, hanya kabut hitam dengan 2 cahaya merah menyala di posisi mata. Lu Ming tersentak menyadari kemungkinan bahwa mereka adalah prajurit Nether legendaris. Barisan itu berjalan perlahan ke depan, lalu menghilang dalam kegelapan malam, menuju tujuan tak diketahui. Pemandangan itu menegaskan betapa jahat dan mengerikannya medan perang kuno di malam hari. Lu Ming memilih berbelok arah dan melanjutkan perjalanan, semakin waspada menghadapi bahaya malam di dunia bawah kuno itu. Bab 379. Lu Ming bergerak maju dengan sangat hati-hati dalam kegelapan malam. Roh-roh jahat berkeliaran di mana-mana, membuat perjalanannya hanya mampu menempuh beberapa ribu mil setelah berjam-jam berlalu. Tiba-tiba terdengar ledakan dan raungan di depan, disertai tangisan menyeramkan khas roh.
Lu Ming mendekat dan melihat seorang pemuda dan seorang gadis muda dikepung lebih dari 10 roh hitam. Keduanya berada pada tahap awal tingkat 5 ranah Grandmaster bela diri dan dapat dianggap jenius. Namun dalam kelompok besar para jenius yang memasuki medan perang kuno, mereka termasuk lapisan bawah. Tubuh keduanya telah dipenuhi luka. Mereka bertarung mati-matian, saling melindungi. Pemuda itu berusaha menahan roh-roh agar adiknya bisa melarikan diri. Sementara sang adik justru ingin bertahan demi kakaknya. Namun kekuatan mereka hanya mampu merusak roh sedikit saja, tidak cukup untuk menembus kepungan. Setiap serangan justru menarik lebih banyak roh datang. Pedang pemuda itu menebas berkali-kali, tetapi roh-roh yang terpotong segera berkumpul kembali tanpa banyak penyusutan. Luka di tubuhnya semakin bertambah, sementara sang adik menjerit putus asa. Saat keduanya berada di ambang keputusasaan, cahaya tombak melesat dari kejauhan dan menembus roh-roh di sekitar mereka. Seketika roh-roh terpencar. Kesempatan itu membuat keduanya berhasil menerobos keluar dari kepungan. Beberapa saat kemudian, roh-roh kembali berkumpul, namun ukuran mereka jauh lebih kecil. Keduanya terkejut melihat perubahan itu. Serangan mereka sebelumnya hampir tak berpengaruh, tetapi cahaya tombak tadi jelas mengandung kekuatan luar biasa, bahkan melampaui kekuatan puncak Shi. Mereka menoleh dan melihat seorang pemuda sangat muda berjalan mendekat, belum genap 20 tahun. Ia adalah Lu Ming. Roh-roh segera berbalik menyerang lagi. Pemuda itu hendak maju menahan, namun Lu Ming dengan tenang menyatakan bahwa jika roh-roh tidak disingkirkan, siapapun tidak akan bisa pergi. Kedua saudara itu tetap ingin saling melindungi dan bertahan bersama. Pada saat itu, Lu Ming melangkah maju. Getaran dahsyat meledak dari langkahnya. Kekuatan mengerikan menyapu ke depan. Lebih dari selusin roh meledak seperti gelembung dan hancur total, tak mampu berkumpul kembali. Mereka lenyap menjadi energi dan menghilang. Pemuda dan gadis itu terpaku. Satu langkah saja telah memusnahkan semua roh. Mereka memahami bahwa roh-roh itu sangat sulit dihancurkan, bahkan bagi jenius besar. Hanya mereka yang telah memahami jejak kehendak dalam kekuatan yang mampu membunuh roh dengan cepat. Tingkat itu biasanya hanya dicapai oleh setengah langkah raja pada puncak leluhur bela diri tingkat 9. Sulit membayangkan seorang pemuda di bawah 20 tahun memiliki tingkat demikian. Kekaguman dan keterkejutan memenuhi pikiran mereka. Lu Ming memutus lamunan mereka dan mengajak pergi. Keduanya segera mengikuti. Ia menyelamatkan mereka bukan karena dorongan belas kasihan semata, melainkan karena tersentuh oleh ikatan saudara yang rela berkorban satu sama lain di ambang kematian. Dengan Lu Ming memimpin, perjalanan malam menjadi jauh lebih aman selama tidak bertemu terlalu banyak roh. Waktu berlalu hingga akhirnya cahaya pertama fajar muncul di cakrawala. Sinar matahari menyinari bumi, awan gelap menghilang, dan seluruh roh lenyap tanpa jejak. Suara serangga dan binatang kembali terdengar, seolah malam mengerikan tadi tak pernah ada. Ketiganya menghela napas lega dan semakin menyadari keanehan medan perang kuno dunia bawah. Pemuda itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Song Yu, dan gadis itu Song Jing. Ia menyampaikan rasa terima kasih mendalam karena tanpa pertolongan Lu Ming, mereka pasti telah tewas malam itu. Lu Ming menanggapi dengan santai bahwa ia hanya kebetulan lewat. Namun Song Yu menegaskan bahwa kebaikan itu akan selalu diingat dan menanyakan nama penolong mereka. Lu Ming pun memperkenalkan diri. Song Yu kemudian menjelaskan keadaan mereka. Saat diteleportasi ke medan perang kuno, mereka terpisah dari kelompok wilayah asal dan tidak mengetahui jarak dengan rekan-rekan mereka. Satu-satunya rencana adalah mencari kota kuno untuk berlindung sebelum malam. Menurut catatan tetua keluarga yang pernah mengikuti seleksi di medan perang kuno bagian timur 100 tahun sebelumnya, seharusnya ada sebuah kota kecil di depan hutan ini. Namun mereka belum sempat mencapainya ketika malam tiba dan roh-roh mulai berkeliaran. Mendengar adanya kota di depan, Lu Ming tertarik. Song Yu pun mengusulkan agar mereka pergi bersama menuju kota kecil tersebut. Dengan tujuan yang sama dan arah yang sejalan, ketiganya bersiap melanjutkan perjalanan menuju tempat perlindungan di tengah medan perang kuno yang berbahaya itu. Bab 380. Lu Ming mengangguk setuju. Ia juga membutuhkan sebuah kota untuk menetap, sebab tanpa tempat berlindung, malam yang dipenuhi roh jahat akan membuatnya mustahil berlatih dengan tenang. Persetujuan itu membuat Song Yu dan Song Jing sangat gembira. Mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan menyusuri pegunungan yang luas. Puluhan ribu mil terlewati hingga akhirnya mereka keluar dari hutan. Di depan terbentang dataran luas yang sepi. Mereka terbang selama beberapa jam lagi sebelum sebuah kota kecil muncul di kejauhan. Kota itu tidak besar,
hanya berdiameter beberapa mil, namun keberadaannya di medan perang kuno sudah cukup menjadi harapan besar bagi siapapun yang tersesat di wilayah berbahaya itu. Saat mereka mendekat, terlihat bahwa kota itu telah lebih dahulu ditempati. Sekitar selusin orang berdiri di atas tembok kota, sementara di luar gerbang tampak 1-2 orang lain yang tampaknya sedang bernegosiasi. Ketika Lu Ming dan kedua saudara Song mendekat, beberapa pancaran energi pedang tajam tiba-tiba melesat dari tembok, memaksa mereka berhenti mendadak di udara. Serangan itu jelas dimaksudkan untuk menghalangi mereka memasuki kota. Song Yu menahan amarah dan menuntut penjelasan. Dari tembok kota, seorang pemuda berjubah hitam bersulam tengkorak mencibir. Ia menyatakan bahwa siapapun yang ingin masuk kota harus membayar 10 juta kristal spiritual per orang sebagai biaya perlindungan. Semua orang di tembok kota mengenakan jubah yang sama, menandakan mereka berasal dari satu kekuatan yang sama, yakni Istana Iblis Bawah. Tuntutan itu membuat wajah Song Yu dan Song Jing memburuk. Jumlah 10 juta kristal spiritual adalah angka yang sangat besar bahkan bagi Grandmaster bela diri seperti mereka. Namun para murid Istana Iblis Bawah menunjukkan sikap arogan dan kejam. Mereka bahkan menunjuk beberapa mayat pemuda di kejauhan sebagai peringatan. Mereka yang menolak membayar dan tetap mencoba masuk kota telah dibunuh tanpa ampun. Kekuatan kelompok itu sangat menakutkan. Jumlah mereka 13 orang. 6 diantaranya berada di puncak tingkat kelima ranah leluhur bela diri, sedangkan 7 lainnya telah mencapai tingkat ke-6, bahkan 2 diantaranya berada di puncak tingkat ke-6. Semua yang dapat memasuki medan perang kuno timur adalah jenius, setidaknya mampu melompati 2 tingkat pertempuran. Dengan kekuatan seperti itu, kelompok Istana Iblis Bawah merupakan kekuatan dominan yang sulit ditandingi. Sebaliknya, Song Yu dan Song Jing hanya berada di tahap awal tingkat kelima. 2 pemuda lain yang lebih dahulu tiba pun hanya di tahap akhir tingkat kelima. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Jika mereka mundur, malam penuh roh jahat menunggu. Jika mereka masuk, mereka harus membayar harga yang menguras seluruh kekayaan. 2 pemuda lain akhirnya memilih menyerahkan cincin penyimpanan berisi kristal spiritual dan diizinkan masuk. Song Yu pun terpaksa mempertimbangkan pilihan yang sama demi keselamatan. Namun pada saat itulah Lu Ming menyatakan bahwa ia tidak memiliki kebiasaan menyerahkan kristal spiritual kepada orang lain secara cuma-cuma. Ucapan itu segera memancing perhatian seluruh murid Istana Iblis Bawah. Pemuda berjubah tengkorak memandang Lu Ming dengan tatapan dingin dan mengancam akan membunuhnya bila tidak membayar atau pergi. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah sampah di tahap awal tingkat kelima, tidak layak diperhitungkan. Namun Lu Ming justru memerintahkan mereka untuk pergi dan menyatakan bahwa kota itu kini menjadi miliknya. Pernyataan itu mengejutkan semua orang, termasuk Song Yu dan Song Jing. Mereka tidak meragukan kekuatan tempur Lu Ming yang luar biasa, tetapi perbedaan kultivasi tetap terlalu besar. Para murid Istana Iblis Bawah memiliki banyak ahli tingkat ke-6, bahkan puncak tingkat ke-6. Secara logika, mustahil Lu Ming dapat melawan seluruh kelompok itu. Dalam dunia Grandmaster bela diri, para jenius diklasifikasikan menurut kemampuan melompati tingkat pertempuran. Jenius 1 pertempuran mampu melompati 1 tingkat, jenius 2 pertempuran mampu melompati 2 tingkat, dan jenius 3 pertempuran mampu melompati 3 tingkat. Sebagian besar jenius tak tertandingi hanya berada pada tingkat 2 pertempuran. Mereka yang mencapai tingkat 3 sangat langka. Tokoh seperti Lan Yundao, Li Qiushui, dan Tuan Muda Tianxie berada di antara tingkat 2 dan 3, sedangkan Jian Fengyun diduga telah mencapai tingkat 3 penuh. Para murid Istana Iblis Bawah pun menganggap mustahil Lu Ming melampaui batas itu. Seorang murid di puncak tingkat kelima segera melesat keluar dari tembok kota dan menebaskan cahaya pedang mematikan ke arah tenggorokan Lu Ming, yakin bahwa satu serangan cukup untuk membunuhnya. Namun hasilnya berbalik seketika. Lu Ming melangkah maju dan cahaya tombak muncul bersama gerakannya. Dalam satu serangan lurus, tombak itu menembus dada penyerang. Tubuh murid Istana Iblis Bawah itu terlempar dan tertancap keras di tembok kota. Seorang jenius puncak tingkat kelima tewas seketika oleh satu tombak.